Saya Ceva Ramasista dengan NPM C10230041. Sini saya akan menjelaskan mengenai kasus 1 materi pendapatan, di mana di kasus 1 ini di pertama kita diminta untuk berapakah persentase yang didapat dari penyelesaian kontrak akhir tahun dari 2015. Caranya itu kita akan mencari akumulasi biaya yang terjadi sampai akhir tahun periode dibagi dengan estimasi total biayanya. Di sini kita dapat ada 1M755 juta yang akan kita kurangkan dengan 105 juta dari install listrik dan elektroniknya. Di sini kita mendapatkan 1M650 juta, di mana estimasinya ini adalah 3M. Jadi kita tinggal presentasinya kita tinggal hitung saja dibagi antara biaya yang tadi kita hitung terakhir yang 1,650 juta dibagi dengan 3M. Hasilnya akan dapat yaitu 55%. Lalu untuk yang soal nomor 2-nya mengenai laba kotor. Di sini penjualannya tinggal kita kalikan saja dengan persentase yang tadi 55% dikali dengan 2M 230 juta yang hasilnya 1M 126.500.000 dan bebannya ini 1M650 juta. Hasil laba kotornya tinggal kita kurangkan saja dengan penjualan pendapatan tadi yang di atas itu 1M 126.500.000 dikurangin dengan 1M 650 juta yang hasilnya kita dapatkan 400 juta 23.500.000 yang dimana ini tuh rugi karena pendapatannya itu lebih kecil dibandingkan dengan bebannya 1,6 yang pendapatan 1,1. Untuk nomor 3-nya mengenai jurnalnya kita dapat menuliskan yang pertama beban konstruksi di debit itu yang sebesar 1M650 juta dan di kreditnya ada konstruksi dalam prosesnya yang pengurangan dari yang rugi tadi yaitu 423.500.000 dan untuk pendapatan yang terakhir di kreditnya ada pendapatan kontrak jangka panjang sebesar 1M 126.500.000. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikra Aldira dengan nomor NPM C102101184. Di video ini saya akan membahas soal selanjutnya, yakni soal kasus kedua mengenai pendapatan, di mana pada soal kasus kedua PT Sporty melakukan transaksi penjualan selama bulan Oktober 2014 sebagai berikut. Transaksi yang pertama yakni menjual 100 unit secara tunai. Yang kedua, menjual 100 unit yang akan dibayar pada akhir tahun depan sebesar 1.100.000 dalam jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, mengirimkan barang 100 unit kepada pelanggan milik PT Sehat atau penjual lain. Dan PT Sehat akan mengganti sejumlah 100 unit. Lalu yang keempat, menukar 100 unit persediaan dengan komputer kantor yang memiliki nilai wajar sebesar 1.050.000. Diminta, jika diasumsikan bahwa suku bunga diskonto yang berlaku N, maka buatlah ayat jurnal pencatatan yang diperlukan untuk setiap transaksi tersebut. Oke, untuk penjurnalannya, untuk jurnal transaksi yang pertama, di mana transaksi yang pertama ini PT Sporty menjual 100 unit secara tunai. Ini kita asumsikan saja
Jika harga jual per unitnya 10.000, maka jurnalnya di debit kas sebesar 1 juta rupiah, lalu di kreditnya penjualan sebesar 1 juta rupiah. Lanjut ke transaksi yang kedua, di mana di transaksi kedua ini PT Sporty menjual 100 unit yang akan dibayar pada akhir tahun depan sebesar 1.100.000 dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi, menurut PSAK nomor 23, pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jika pembayaran ditangguhkan, nilai wajar tersebut adalah nilai kini atau present value dari jumlah yang akan diterima di masa depan. Maka didiskontokan menggunakan tingkat bunga yang relevan. Jadi untuk perhitungan present value-nya, yakni di sini diketahui nilai penjualannya 1.100.000. Lalu diskontonya dalam 1 tahun itu 10%. Perhitungan nilai sekarang atau present value-nya itu yakni 1.100.000 dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah 10%. Lalu hasilnya itu untuk present value-nya sebesar 1 juta rupiah. Maka di pencatatan jurnalnya di debit piutang usaha sebesar 1 juta rupiah, lalu di kreditnya penjualan sebesar 1 juta rupiah, di mana jurnal ini merupakan penjualan dengan pembayaran di akhir tahun depan, yang dihitung pada nilai sekarang. Lalu pada akhir tahun di akhir tahunnya itu ada jurnal penyesuaiannya, di mana untuk jurnalnya di debit piutang usaha sebesar 100.000, lalu di kreditnya pendapatan bunga sebesar 100.000 rupiah, di mana jurnal ini merupakan pencatatan pendapatan bunga atas piutang sebesar 100% pada akhir tahunnya. Oke, lanjut ke transaksi yang ketiga, di mana yang transaksi ketiga ini merupakan pengiriman barang yang dilakukan oleh PT Sporty sebanyak 100 unit kepada pelanggan milik PT Sehat atau penjual lain, yang dimana nanti PT Sehat akan mengganti sejumlah 100 unit. Maka penjurnalannya di debit piutang usaha dari PT Sehat sebesar 1.100.000. Lalu persediaan dagang yang keluar itu dikredit sebesar 1 juta rupiah. Lalu PT Sporty itu karena dia mengirimkan barang kepada pelanggan milik PT Sehat, maka dia mendapatkan hak berupa pendapatan. Maka di kreditnya ada pendapatan di kredit sebesar 100.000 rupiah. Lalu ada juga pencatatan jurnal pada saat menerima barang dari PT Sehat. Maka di jurnalnya itu yakni di debit persediaan barang dagang itu sebesar 1.100.000. Lalu di kreditnya piutang usaha dari PT Sehat sebesar 1.100.000 rupiah. Lanjut transaksi yang terakhir, yakni di mana PT Sporty menukar 100 unit persediaan dengan komputer kantor yang memiliki nilai wajar sebesar 1.050.000. Maka untuk pencatatan jurnalnya yakni di debit peralatan kantor sebesar 1.050.000, lalu di kreditnya persediaan sebesar 1 juta rupiah. Lalu di kreditnya ada pendapatan lain-lain sebesar 50.000 rupiah. Baik, cukup sekian penjelasan mengenai soal kasus pendapatan, baik soal kasus yang pertama maupun soal kasus yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.